Rogo Sukmo saya ada zodiak Pisces yang ada di Jakarta. Seorang laki-laki berumur 37 tahun. Sekarang hatinya ditutup sehingga dia tidak lagi percaya Tuhan dan menyembah jin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa? Admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian. Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 7 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 37 tahun yang mempunyai 2 orang anak dan 1 istrinya, yang bekerja sebagai penjual bakso keliling. Penjual bakso. Yang mana sekarang hatinya ditutup sehingga dia tidak lagi percaya Tuhan dan menyembah jin. Ya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki berumur 37 tahun. Penjual bakso keliling. Yang mana ditutup hatinya untuk tidak percaya Tuhan dan menyembah jin. Ya, saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya melihat kehidupannya di beberapa bulan yang lalu. Ya, ternyata saudara kita ini Pisces di 7 bulan yang lalu dia mengalami titik terendahnya manusia. Dagangan baksonya
tidak laku, selalu rugi, ya. Padahal si Pisces ini taat sekali ibadahnya. Ibadah. Pulang berdagang dia pasti mengaji, Kui puasa Senin Kemis, bagus banget. ya, sholat tahajud, Lagi. ya. Tiba-tiba dia melamun, terpikirkan, kenapa saya tidak percaya dengan Tuhan? Saya sudah melakukan seperti ini semuanya sesuai ajaran Tuhan, tapi rezeki saya kok tidak mengalir. Kui Apa saya harus membanting setir itu tidak percaya dengan menyembah jin? Nah, malam itulah kejadian semua jin mengerumbunin dia. Sudah waktunya manusia ini bisa dibelokkan. Nah, kui no. Makanya hati-hati. Jangan pernah sekali-sekali berniat buruk. Jangan pernah sekali-sekali menjelekkan Tuhan. Ojo rek. Jin akan datang itu. Jangan ngawur kalian. Dan malamnya, Nggih. betul, ada beberapa jin yang masuk dimensi mimpinya sehingga mempengaruhi dia. Dan berkata dalam mimpinya itu, kau sudah waktunya menyembah kami. Karena Tuhan itu tidak ada. Kau datang ke tempat lahan kosong sebelum pasar biasanya kau lewati. Di situ ada batu kali di pinggir jalan, ambil batu itu. Itu adalah media kami untuk kau sembah, dan kami akan memberikan banyak rezeki untukmu. Ngawur rek. Yes. Terus Dia terbangun. nggih. Ya, seperti biasa dia ke pasar dan ingat teriang-iang terus mimpi itu. Dan betul dia parkirkan sepeda motornya. Dia lihat ada batu kali warna hitam. Warna hitam. Dibawanya segera. Oh, ini dia. Iya. Ini dia. Dan dibawa ke kamarnya. Dan dia bilang dengan istrinya. Istrinya ibadahnya masih bagus. Iya. Istrinya ibadahnya masih bagus dan ini batu sesuai mimpi saya. Terus apa yang dilakukan? Setelah batu itu ditaruh di lemari kacanya, Nggih. ya, ditaruh, dibagus-bagusin, ya, dia melamun di batu tersebut. Dan jin itu berkata, kau beli ayam kampung, teteskan darahnya di batu itu, kami akan bersemayam di sana. Dia lari lagi, Beli ayam kampung. beli ayam kampung, Astaga. disembelih dengan istrinya, diteteskan batu itu, Ah. dan masaklah itu, makan satu keluarga. Ya, dilakukan itu. Hari itu satu hari itu dia tidak bekerja, Tidak jualan bakso. dan besok silakan bekerja, akan banyak rezeki datang. Dan kamu harus berjualan satu tempat, jangan keliling, lebih gampang. Wah, dengan semangatnya dia buat pentol dan bumbu-bumbu lainnya. Dan satu, kau siapkan air kencing pagimu, simpan di botol kecil untuk Kuahnya masukin kuah di situ. kurang ajar. Dilakukannya. Astaga. Dia berangkat sore, jam 3 sore, dapat lokasi dan dibuat di sana. Banyak orang berdatangan, Bahagia. wanginya semerbak. Woi, apa bu? Oh iya. Jam 7 sampai jam 8 habis. Habis. Wah. Balik, istrinya bahagia. Pas istrinya mau sholat, jangan sholat. Jangan. Oh. Jangan sholat. Kita lihat kalau kau tidak sholat makin banyak nggak. Besoknya berjualan, habis. Habis. Wih. Wah, semakin yakin suami istri itu Di budaya jinnya. untuk tidak menyembah Tuhan. menyembah Mempercayai Tuhan. Yes. Oh. Wah. Jadi potong ayam itu seminggu 2 kali. Oh. Di hari Senin dan di malam Jumat. Jadi. Wah, dikasih wewangian, dikasih segala macam, dikasih bunga-bunga semua. Bunga-bunga. Wis. Dan bisikan-bisikan itu pun semakin tajam. Kencang. Tapi belum melihat wujudnya. Wujud. Sudah melakukan 2 bulan. Nggih. Ya, sudah melakukan 2 bulan, hutang-hutang dibayar, koperasi-koperasi dibayar, hidupnya tenang. Terus dia dapat keuntungan, Tapi kalau nggak anak pertamanya sakit, anak keduanya sakit. Jadi uang itu muter
buat ngobatin anak-anaknya yang selalu sakit-sakitan. Tuh, dengerin ta. Ya, dan istrinya sering mengigau tengah malam dan ternyata istrinya selalu ditidurin oleh jin. Kui bojomu ditiduri kambing jin. Setelah itu, walaupun dagangan itu lari setiap hari, seperti ada was-was, khawatir, takut, tapi tidak ada masalah, tidak tenang, was-was. Ya, Ajar itu. dari situlah dia sudah like, comment, dan share itu sebenarnya 7 bulan terakhir kemarin. Oh, karena ada masalah nih, Gu. Karena ada masalah. Ini yang rekomendasi itu si Piscesnya nih. Piscesnya. Semenjak sudah ada jin itu datang, Nggih. dia tidak pernah like, comment, dan share. Oh, nggih. Pas ada permasalahan baru lagi dalam hidupnya, Nggih. dia mulai like, comment, dan share. Dan waktunya saya rogoh sukmo. Kuwi. Ya, pada saat itu dia bermimpi, dia sedang berjualan bakso tersebut ramai sekali. Rame nggih, nggih. Ya, ramai sekali. Tapi pas pada saat dia kuahin itu, kuahnya itu seperti nanah. Dipangkokinnya. Dia heran seperti ini. Apa ini? Tapi tetap dikasih. Dan yang makannya itu ternyata jin. Tuh kuwi. Dengan bentuknya Macam- aneh. Astaga kata dia. Yes. Dan makan tuh jin, astaga. Akhirnya jin itu mangkok sudah tidak terisi lagi. Dia berebut di dalam bakso itu, sehingga berantakan semuanya. Kuwi. Ya, sehingga berantakannya semuanya seperti orang kelaparan. Nggih. Nah, dari situlah saya muncul. Inilah orang-orang yang kau beri dengan sesajen-sesajen seperti itu. Kau telah bersekutu dengan jin, Kuwi. dengan pikiran dan khayalanmu sendiri. Jin itu datang. Tuh dengerin. Sebenarnya ini adalah rezeki yang Tuhan berikan selama ini atas kesabaranmu. Sebetulnya. Tapi tipu daya jin bisa masuk dalam situ. Jin tahu karena 3 hari lagi doa-doa yang selama ini dia panjatkan akan terwujud di 3 hari ke depan. Jin tahu sebenarnya. Tapi si manusianya mulai pupus mulai goyah imannya. Dimasukinlah di sana. Jadi rezeki itu rezeki Tuhan, tapi dimasukin diakuin oleh jin. Ini sebenarnya rezeki yang Tuhan berikan yang selama ini kau sembahyang, berdoa, inilah puasa. Tapi dimasukin oleh jin, diakuin oleh jin. Dengan apa? Dengan ritual ayam potongan itu, dengan ritual air kencing kamu. Kurang ajar. Lalu kau tidak mengatakan ini bukan rezeki dari Tuhan. Tuh, kurang ajar kalian. Itu saya kasih tahu penjelasan seperti itu. Lalu dia, Allahu Akbar, ya Allah maafkan saya ya Allah. Ya, itulah kebanyakan manusia itu tidak tahu sebenarnya itu rezeki yang dari Tuhan berikan, tapi disisipkan oleh si jin. Tipu daya. Akhirnya keimanan si Pisces goyang. Ya. Tuhan itu maha sayang sama umatnya. Tidak ada rezeki yang diberikan oleh jin. Jin tidak mendapatkan rezeki. Ya, dia aja makhluk sama ciptaan Tuhan. Ya. Bedanya dia bisa menyusup manusia yang pemikiran negatif, manusia yang mulai goyah imannya. Lalu berapa dosa yang saya perlakukan selama 3 bulan sampai sekarang. Tuh, orang-orang yang minum air kencing. Ya. Di situ dia mengucap syahadat lagi Mas Jaya. Lalu apa yang saya lakukan Ki Macan? Batu itu apakah bertuah? Batu itu batu biasa. Yang mana memang menjadi media mereka untuk bersemayam di sana. Sehingga mereka tepuk tangan. Wah, kita sudah menjerumuskan manusia seperti ini. Tuh, yang tidak berterima kasih dengan rezeki Tuhan. Kami berhasil. Ya. Kalau kau ingin bertobat, kau hilangkan batu itu lagi, balikan di tempat semula. Jangan menggunakan darah ayam lagi, jangan menggunakan air
kencingmu lagi. ojo ngawur. Malamnya kau sholat tobat, ajak keluargamu sembahyang lagi, sholat lagi, dan lihat apakah rezeki itu masih ada. Kalau rezeki itu masih ada, kau harus lebih ketat lagi sholatnya. Tapi kalau tidak ada, kau sudah tidak usah percaya lagi dengan saya. Saya bilang seperti itu. Akhirnya dia bilang dengan istrinya, ngomong seperti itu, ayo kita sholat, kita sholat tobat nanti malam, kita tidur dulu. Ya, dibuangnya semua media-media itu, kita buktikan besok. Ya, besok paginya dibuktikan dengan was-was cemas. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Jangan-jangan kalau tidak, saya sudah buang ini semua lagi. Masih hatinya seperti itu. Masih seperti itu ya. Dan akhirnya taruh gerobak, belum rapi-rapi kursi, rame. Habis tanpa air kencing. Tuh. Tanpa yang namanya ritual darah ayam. Dia pulang, Bu, ini hasilnya. Habis Pak, habis. Oke, dia ritual lagi. Dia sembahyang lagi, sholat tobat. Pas itu puasa Kamis dia lakukan lagi. Ya, puasa Kamis dia lakukan lagi. Lalu dia berjualan lagi besoknya di hari kedua. Set buka puasa rame. Selama 1 minggu ini. Jadi pas pada saat dia tertidur, disitulah saya bisikan, ya, itu rezeki yang Tuhan berikan. Tuh. Dan jin itu menyusupi dan mengakuin itu rezeki yang dia berikan. Kemudian menyesatkanmu. Ini pengalaman berhargamu. Apabila ada saudara-saudaramu atau orang-orang terdekat sedang pupus seperti ini, berikan yang terbaik. Semangat. Ya. Dan alhamdulillah dia sudah sholat tobat, sholatnya ibadahnya bagus, suaminya berangkat ke berdagang, istrinya selalu zikir untuk melindungi suami, menjaga. Dan sampai saat ini si Pisces selalu rame. Tobat dengan perlakuan 3 bulan kemarin. Kasihan orang yang minum air senihmu. Kurang ajar, ojo ya Allah. Dan suami anak-anaknya kembali sehat. Tuh dengerin. Anak-anak kembali sehat dan istrinya tidak ada lagi keputihan. Dan dia jauh lebih tenang. Tuh. Karena apa? Karena tidak mencurangi manusia lainnya. Nah iya. Makanannya sehat. Jadi percaya ya Pisces. Tuh. Karena itu rezeki manusia yang Tuhan berikan. Jangan percaya dengan jin. Ya, itu rezekimu yang dari dulu yang Tuhan berikan untuk kesabaran, menunggu kesabaranmu. Betul. Ya, jaga rezeki ini. Hutang sudah mulai lunas. Hati tenang. Karena apa tenang? Karena tidak ada kecurangan. Membuat Pisces. Dan juga untuk saudara-saudara di luar sana tenang. Ya. Tuhan sedang menunggu media. Media itu dari tubuh kalian. Kalau kalian sudah dapat sabarnya, kalau kalian sudah mendapatkan karakter yang baik, menghargai orang dan tidak curang, Tuhan akan memberikan rezeki itu. Amin. Untuk dengerin ya. Semangat. Lihat doa-doa yang kalian kemarin itu Tuhan akan ijabah sekarang. Ya. Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Pisces Jakarta. Kalau kalian mempunyai titik terendahnya sekarang yang bingung akan rezeki, ya, itu tetap berdoa kepada Tuhan. Yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Ya, lain hal kalau misalnya minyak penarik rezeki ini. Ya, minyak penarik rezeki ini memang saya buat ya untuk saudara-saudaraku di luar sana yang bekerja, yang punya usaha pakai minyak ini, tapi tetap berdoa kepada Tuhan. Yang bekerja di suatu tempat yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga dilancarkan semua rezekinya dan tidak terpengaruh oleh jin. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan minyak penarik rezeki ini, kalian bisa mengontrol itu semuanya. Kita bermohon kepada Tuhan semoga hari ini dan seterusnya dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Dan semoga rezeki yang Tuhan berikan menjadi berkah buat diri sendiri dan keluarga kita. Masya Allah. Jadi keluarga kita sehat. Amin ya Allah. Ya, karena dapatnya berkah. Alhamdulillah.
Tuh loh ya Rek, ya dengerin ya. Ini untuk semua pelaku usaha, termasuk pelaku kuliner. Jangan sampai kalian mengakali membuat makanan yang tidak baik dengan menyampurkan sesuatu yang tidak baik pada makanan kalian dengan harapan supaya laris manis. Jangan seperti itu ya. Kalian beragama kan? Nah, di setiap agama kan diajarkan sebuah kebersihan. Kebersihan itu pangkal dari iman. Lalu kalian membuat makanan dicampur dengan air seni, kemudian ada lagi diludahi. Itu udah cara-caranya jin negatif. Iya. Kotor. Jangan kayak gitu ya. Kalian itu yang ngawur ya. Tuhan tidak mengajarin untuk seperti itu. Ya, dan jangan sampai kita itu pupus dengan namanya Tuhan. Ingat, keajaiban, mujizat, karunia Tuhan itu tuh nyata, Rek. Selama manusianya mau berjuang, berusaha, berdoa, berdoalah sebanyak-banyaknya, karena pasti Tuhan mendengar doa kita, Rek. Ya, dan doalah sebanyak-banyaknya dan seikhlas mungkin, karena kita tidak tahu doa mana yang akan menembus ke langit. Kalau kalian sudah mempunyai medianya macam, ini pun juga harus diisi dengan doa-doa, tambahi ibadah-ibadah terbaik kalian. Ya, nah, walaupun media-medianya Kimacan ada saudara tak terlihat ya, tapi bukan jin yang membisiki kamu, Pisces ya. Saudara-saudara tak terlihat pun Mas Jai dan Kimacan yang berada di 10 tempat ya, diutus, diberikan kepercayaan, itu sudah lolos seleksi, semuanya sudah positif. Jadi tidak akan mengajari kalian untuk hal negatif ya. Nanti setelah ini lanjut untuk zodiak dapat rezeki besar untuk bayar hutang di 3 hari ke depan. Ya, seperti biasa sebelum saya melanjutkan penerangan saya lebih lanjut lagi ya, saya harus minum botol minum kesehatan Infus Biokristal. Inilah rahasia kesehatan saya, rahasia ketenangan hati dan pikiran, rahasia untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan juga awet muda. Wih, kinis-kinis. Botol minum kesehatan Infus Biokristal Spiritual, maharnya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir. Doa terlebih dahulu. Air putih yang kalian masukkan dalam sini isi dengan kekuatan doa, bermohon kepada Tuhan ya, sehingga doa-doa kalian meresap di air putih ini, karena di botol kesehatan ini ada batu kristal. Ya. Gitu ya Ki ya. Jadi kalau kalian ibadah itu taruh di sampingnya kalian saat beribadah, ini mampu menyerap energi-energi positif ya Ki. Ya, kalau kemana-mana bawa ini. Bahwa untuk parfum Sanjagat Ya. pun Parfum Sanjagat saya ingin menggunakan yang warna biru. Biru ngoten Ki. Ya, parfum Sanjagat juga ini bagus ya untuk diri kita sendiri, untuk beraktivitas ya. Karena selain wangi, manfaat yang kalian dapat adalah untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ini selalu saya gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terlebih dahulu ya. Nah, gelang tricakra Jolali disemprot pisan Rek kalau kalian pakai parfum Sanjagat ya. Paket lengkap pun Mas Jawir setelah parfum Sanjagat ini tidak ketinggalan kinyis-kinyisnya Mas Jawir. Nah, ini awet mudanya Mas Jawir ya Rek ya. Mbak Dukun negatif berpikirnya Mas Jawir 27, 26 ya Ki ya. Iya. Padahal ojo ngawur kowe, makanya kamu jangan macem-macem. Dipikirnya anak kecil bisa apa. Tapi akhirnya ketahan kan di pagoda Pastiles. Kasihan deh lo. Doa dulu ya. Sampun. Ya. Kalau kalian merasa rezeki kalian seret ya, rezeki kalian susah sekali mendapatkannya, ini dia. Ada minyak penarik rezeki ya, karena banyak jenis manusia di luar sana yang ada iri, sirik, dengki, tidak suka dengan keberhasilan orang, sehingga mereka menutup rezeki orang itu, sehingga mereka susah. Ada juga rezekinya macet ya, susah padahal sudah bekerja keras tapi kok susah sekali mendapatkan rezeki. Nah, inilah sengaja saya buat untuk penetralisir dari dukun-dukun negatif yang disuruh orang untuk menutup rezeki orang lain. Jadi rezeki kalian akan segera lancar, akan segera bisa kalian nikmatin, bisa kalian tarik rezekinya ya. Ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Ya. Minyak gandala atau minyak penarik rezeki ini memudahkan untuk menarik rezekimu sendiri. Amin ya Allah. Dan tidak akan bisa ditutup oleh orang lain yang iri, sirik, dengki. Nah
kira ya. Minyak penarik rezeki, minyak gandala maharnipun Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Kimacan ya rek ya, nama lengkap dan tanggal lahir. Ini minyak gandala nanti di dalamnya akan dilengkapi dengan kayu manis, dimana kayu manisnya jika minyaknya sudah habis, kayu manisnya diambil, taruh di dompet atau tempat uang tanpa dibungkus, tanpa diberi alas. Ngoten ya Ki ya. Cara pakai nipun rek ya. Nah, ini kan modelnya kan stick gini kan. Stick oles. Jadi tinggal ambil cukup satu aja, oleskan di belakang daun telinga, di kedua nadi kalian. Nah, kemudian ambil sedikit jolali taruhan di ulu hati kalian. Udah, oleskan. Kemudian berdoalah sesuai dengan keyakinan agama kalian masing-masing. Yang pasti doanya minta rezekinya pada Sang Maha Pencipta. Ngaten iki ya. Nah, minyak gandala hubungi admin 3. Atau bisa melalui online shop, TikTok ataupun Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Ya, stoknya tidak banyak, hanya 50 untuk edisi bulan ini ya. Total edisi bulan ini 50 saja. Bisa dibacakan lagi Mas Syawir. Zodiak dapat rezeki besar untuk bayar hutang di 3 hari ke depan. Mendapatkan rezeki besar untuk membayar hutang di 3 hari ke depan. Leres. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan mendapatkan rezeki besar untuk membayar hutang di 3 hari ke depan. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan rakyat. Ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu oracle saya dan kartu tarot saya untuk menerobos dimensi 3 hari ke depan. Ya, sesuai dari kalian kapan menontonnya. Ya. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan mendapatkan rezeki besar untuk bisa membayar hutang. Ini tuh bayar hutang loh ya, Reo. Bisa membayar hutang, bisa membayar kontrakan, bisa membayar cicilan. Udah terdesak gitu ya. Tiba-tiba nanti ada rezeki untuk itu di 3 hari ke depan ya. Oh, alhamdulillah. Ya, generasi. Di sini ada kartu oracle saya generasi. Menggambarkan angka 5. Jadi ada 5 zodiak akan ada mendapatkan bantuan rezeki besar untuk membayar hutang atau cicilan dan segalanya. Waduh, ngoten iki ya, ada 5 zodiak ini yang dilihat sama Kimacan yang akan mendapatkan rezeki besar di 3 hari ke depan untuk bayar hutang, bayar cicilan, bayar kontrakan. Alhamdulillah ya. Ya, kita akan menarik energi terbesar dari 12 zodiak ya. Zodiak apa saja yang akan tertarik di sini? 5 zodiak lagi. Ya, zodiak Leo. Wah, Leo rek. Leo pertama lagi. Monggo. Leo. Zodiak Aries. Waduh, Aries. Zodiak Capricorn. Capricorn. Kurang 2. Zodiak Taurus. Taurus. Kurang 1 terakhir apa? Zodiak Sagittarius. Wih, Sagittarius. Sagittarius sering muncul nih kayak naik daun nih. Terakhir sampun nih Kiki. Sudah 5 jadi. Oke, 5 zodiak tersebut ya mempunyai gelombang energi udara yang mana bisa mengubah kekhawatirannya menjadi pertolongan. Ya, jadi 5 zodiak tersebut mempunyai gelombang energi elemen udara. Ya. Kita lihat apa yang membuat kekhawatiran dari 5 zodiak ini sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang bisa membantu dalam pikirannya. Ya, bunga lotus. Ya. Jadi di sini menggambarkan kartu oracle ini, ya, 5 zodiak ini sebenarnya sedang bingung.
sedang pasrah karena sudah melakukan apapun tapi belum ada hasil untuk membayar sesuatu di depan matanya. Ya, dia sudah bekerja, dia sudah berusaha untuk pinjam sana pinjam sini, tapi kok susah ya. Seperti itu yang saya rasakan. Ini bisa kayak memperpanjang kontrakan, membayar panjang angsuran, cicilan, dan juga bayar barang yang sudah diambil dia tapi belum dibayar. Ya, seperti itu. Banyak sekali udah di depan mata, aduh nih gimana untuk membayarnya, sedangkan belum ada gambaran depan mata untuk uang itu. Nah, ini yang saya rasakan di 5 zodiak tersebut. Ya, harus mengeluarkan uang segini banyak tapi belum ada gambaran. Ya, sudah mulai khawatir, cemas, dan ketakutan. Kita lihat ya, rezeki besar apa saja yang akan didapat mereka untuk 5 zodiak ini ya. Ya, rezeki besar yang didapat ya, tiba-tiba di perusahaan kalian memberikan pinjaman buat kalian. Ya, di perusahaan memberikan pinjaman, ada juga yang memberikan bonus yang terpending selama ini, ada juga yang mengeluarkan gaji duluan, ada juga yang dari pihak perusahaan atau majikan tersebut mengerti keluh kesahmu. Yes. Jadi cara Tuhan mempermudah untuk kamu membayar cicilan. Alhamdulillah. Tapi ingat ya, harus selesaikan tujuan. Ini misalnya harusnya kalian membayar sesuatu tersebut, tiba-tiba uang sudah masuk ke rekening, lupa. Akhirnya tanggung jawab bayar. Akhirnya kalian gunakan untuk kepentingan, keinginan. Jadi lupa keperluannya itu apa. Hati-hati. Ya. Jadi kalau sudah ada keluar, udah ada pertolongan dari alam semesta, segera dibayar Ya. Ini gambar hati orang-orang yang sudah berpasangan, berpacaran, ataupun yang sedang pendekatan. Pasangan kalian itu tahu kalau kalian sedang mengalami permasalahan keuangan. Jadi batin dia berkata, sepertinya saya harus membantu walaupun orang ini tidak mengatakan. Ya, tiba-tiba pasanganmu atau pacar atau gebetanmu mengirimkan ke rekeningmu. Ya, ingat, sudah dikirimkan rekening, segera lunas. Dan bagus-bagus kalian jujur. Terima kasih ya, uang yang kamu berikan kepada saya itu untuk mengirim orang tua saya, atau untuk membayar cicilan barang saya, atau saya membayar hutang teman saudara. Itu lebih bagus. Betul, harus jujur. Ya. Jadi kalau sudah punya pasangan yang pengertian, ya dijaga dengan baik. Beri kejujuran, jangan ada yang ditutup-tutupi. Pasangan yang baik akan menerima masalahanmu di masa lalu. Pasangan yang baik. Tapi kalau pasangan tidak baik, mereka tidak akan terima, dan akhirnya dia pergi dengan permasalahanmu, itu tinggalkan, jangan dikejar. Tapi pada saat kau menceritakan permasalahanmu di masa lalu dan dia merespon dan dia akan membentengin atau membantu atau mengcover itu semua, pegang hatinya. Dan jangan sekali-sekali kau hianati. Rungokno ya. Karena tidak semua orang bisa memahami itu. Betul. Ya. Asalkan kalian memperbaiki lebih baik lagi. Jangan sudah di-cover, udah dibantu oleh pacar atau pasangan, malah kau berbuat seperti itu. Orang kebek. Kemarin sudah dibantu, malah balik meneh dengan permasalahan yang sama. Ojo ya. Oke, yang wirausaha juga. Wirausaha. Di sini danau yang tenang, artinya yang wirausaha kamu harus tenang. Jaga mood, jaga perasaan, jaga mental. Betul. Ya, karena di 3 hari ke depan akan ada pertolongan. Yang pertama, orang yang pernah berhutang padamu akan melunasin hutangnya kepada kamu. Ya, sehingga seperti alam semesta mengerti kamu sedang membutuhkan orang itu
bayar lunas. Membayar lunas. Dan juga banyak sekali orderan yang kamu dapat di 3 hari ke depan. Amin. Dan tiba-tiba di 3 hari ke depan itu omset seperti pendapatan di 4 hari. Omset 1 hari seperti kalian dapat tuh 4 hari omset. Ya. Ya, langsung bayar biar lega hati, lega pikiran. Ya, untuk yang usaha. Iki ya, ya, buruan dibayari biar tenang hati dan pikiran. Kalau tenang hati dan pikiran, insya Allah kita berdoanya pun juga bisa enteng. Ya. Semoga cepat ya, lunas. Dewi Pelindung. Artinya untuk kalian yang kerja freelance saat ini, ya, alam semesta itu tahu, alam semesta itu tidak salah sasaran. Hutang atau keuangan sedang amburadul, tapi 3 hari ke depan banyak orang yang memesan pekerjaanmu, job. Ya, mereka sudah membayar lunas 3 hari ke depan. Yang freelance Ya, ini, ya. jangan sampai pada saat orang sudah membayar lunas, kamu memberikan jasa yang tidak bagus. Betul, asal-asalan. Ingat udah dibayar, karena merasa nggak dibayar karena duitnya udah dibayar duluan. Betul. Ini ojo koyo ngono kuwi. Ini yang freelance itu kalau seandainya udah dibayar lunas di depan, terus kemudian kalian mau berangkat pas hari hanya kalian males-malesan tak tutuk dasmu kok Iya, kene. itu Kan tidak biasanya boleh. kayak gitu. Biasanya Karena duitnya udah nggak ada. Ingat duitnya udah dibayar di depan, bayar utangmu. Betul. Oh, malah justru berikan yang terbaik karena orang itu udah percaya pada kamu mau membayar duluan. Betul. Ya, Ki, ya. Betul. Jadi kalau pas menunjukkan bakatnya ya ambil kayang no, ya totalitas. Wow, di sini pundi-pundi uang lagi, ya. Kalian mempunyai customer atau tamu atau klien yang sangat puas dengan hasil kerjamu, ya. Di 3 hari ke depan mereka akan memberikan uang lebih untuk kamu pribadi. Nah, dari situlah kamu bisa gunakan untuk membayar hutang. Alhamdulillah dapat uang lebih ya Ki ya. Waduh nggih bayar utang. Alhamdulillah orang baik pasti insya Allah dapat kebaikan. Karena kerjanya ikhlas, Lah, nggih. membahagiakan hati orang lain. Ah, iya, itu. Bonus itu terakhir dan ternyata kamu mendapatkan itu. Masya Allah, ngoten ya Ki ya. Orang kalau ikhlas pasti hasilnya itu nomor uno. Ya, akhirnya harapan kalian selama ini menjual tanah, rumah, atau lahan untuk membayar hutang 3 hari akan terwujud. Alhamdulillah. Ya, seperti saudara kita yang 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang dulu. Terima ya. kasih Terima banyak kasih. itu untuk kakak INA itu ya yang udah berbagi karena sudah laku. Alhamdulillah. Ini kalau kakak-kakak semuanya yang mau ikhtiar dengan medianya Kimacan, Ya. minyak kasturi medianipun Kimacan ini bisa digunakan untuk membantu untuk penjualan properti, Ya. lahan, sesuatu hal yang dijual tidak laku-laku. Betul. Ya Ki ya, Siram. bisa mencoba. Nanti hubungi admin 1 dan admin 2. Disiram, Disiram. diikhtiarkan. Diikhtiarkan. Kemudian Ki. Wow, pelangi harapan. Untuk orang-orang yang belum bekerja pun jangan khawatir. Ya, ada pelangi, ada harapan. Ada orang-orang yang sayang, yang support, yang perhatian denganmu. Orang-orang terdekat yang memberikan uang itu semua Alhamdulillah. untuk kamu mencari pekerjaan dan sebagainya untuk menutup kebutuhan kamu hidup. Oh, ternyata ya. Tapi jangan ketergantungan, ya. Kenaan. Anggap saja bulan ini sudah lewat, tapi kalian harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka yang membantumu tersenyum. Betul sekali. Ojo malah keenaan ya Ki ya pura-pura aku lek kerja padahal enggak. Supaya bulan depannya lagi dikasih lagi. Ojo kayak Betul. ngono itulah mental-mental lemah ngono iku ya, Ya, mental-mental betul. pemalas. Malah tunjukkan sebelum sebulan udah dapat kerjaan. Betul, Ngono. betul. Kita lihat lagi. Wow, ini cahaya Tuhan. Yang sedang mengikuti arisan, Oje. yang dulu pernah baik dengan orang, Hmm. kalian pun juga sudah lupa, ya. Dan juga apa ya, yang pernah membantu menjual sesuatu barang ke temannya, Oje. ya. Tiba-tiba mereka lah yang akan menanyakan kabarmu, menanyakan bagaimana keadaanmu, dan akhirnya mereka membantu.
membantu permasalahanmu di 3 hari ke depan. Gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk 5 zodiak ya. Ya, 5 zodiak jangan khawatir asalkan kalian masih berpikiran positif. Insya Allah untuk 3 hari ke depan akan ada jalan solusinya, jalan keluarnya untuk menutupin semua hutang piutangmu. Asalkan pada saat hutang piutang itu lunas, jangan sekali lagi bermain dengan hutang piutang. Karena hutang piutang akan menyesatkan kita nantinya. Betul. Ya, walaupun tidak ada pilihan Kimacan, iya. Kecuali tidak ada pilihan, tapi jangan terus-menerus Berusaha ya. untuk menghindari. Ya, apalagi yang riba ya. Betul. Riba hati-hati. Hati-hati menghancurkan manusia itu. Betul sekali. Ngoten ya Ki, ya. Ini udah dinasihat sama Ki Macan. Memang sih hutang itu adalah kalau nggak butuh ya juga nggak akan hutang ya Ki. Betul. Tapi kan kembali lagi kita juga nggak tahu problem yang kalian hadapi seperti apa. Kalau bisa dihindari, lebih baik ya dihindari. Karena sekarang banyak juga orang yang melakukan pinjaman hanya karena gengsi, itu juga ada banyak. Kalau seandainya dengan tidak berhutang, dengan mengurangi jatah makan ataupun jatah shopping, jatah apa, lebih baik dikurangi jatah shoppingnya. Jatah makannya yang mewah-mewah ya dikurangin. Ya, kan masih ada nasi sama tahu sama tempe, itu pun juga bisa sehat. Orang nggak akan mati mangan itu. Betul. Iya Ki ya. Ya, makan berjuta-juta ujungnya menjadi iya. Cuma lewat aja di bibir. Cuma lewat saja. Apalagi kalau kalian makannya hanya jual tempat, Yogi. Buat apa? Dengan jual tempat kalian upload di sosial media supaya dianggap wow. Hilangkan seperti itu. Pemikiran seperti itu udah pemikiran yang salah. Jadi pada saat Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, nabung. Sisanya sedekah. Betul sekali. Ya, pada saat kita tidak punya uang, tabungan itulah yang akan membantu. Kalau misalnya rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita, kita langsung habiskan dengan kesenangan. Nah itulah nanti pas pada saat gak ada uang, kita bingung mencari pinjaman ke kiri kanan. Kalau dipinjamin, kalau tidak dipinjamin apa nggak diomongin di sekeliling kampung? Pasti diomongin. Ya, ingat ketenangan hati dan pikiran itu juga ada kandungannya dengan uang. Betul sekali, kalau ada uang tenang hati pikiran. Ya. Makanya leono duit itu lebih baik ditabung. Ingat Tuhan itu memberikan rezeki itu tidak sama terus naik turun kan, turun naik. Makanya di saat naik ya ditabung, biar nanti di saat turun kita punya uang tabungan untuk membantu agar tetap bisa stabil ngono ya Ki. Bekerjalah semampu mungkin, sekuat mungkin. Kumpulkan pundi-pundi uang sampai orang lain dan tetangga mengatakan kita pesugihan. Mereka tidak tahu perjuangan kita, proses untuk mendapatkan itu. Biarkan orang lain di luar sana mengatakan kerja terus tidak bisa menikmatin uang, tidak apa-apa. Yang penting pada saat tidak ada uang, kita tidak repot-repot lagi minjam kiri kanan, karena Tuhan memberikan rezeki kepada kita untuk kita manfaatkan dengan baik. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Ayo, siapa yang ngatain Mas Jeur sama Ki Macan yang katanya pesugihan, kurang ajar. Setel kokin iri ya bos ya. Ayo main-main dengan kehidupan saya. Ya, saya sehari itu cuma 4 jam saya tidur. Itu sudah maksimal. 4 jam satu hari. Belum bekerja seperti biasanya, ya. Belum rogo sukmo. Belum lagi saya buat YouTube ini, ya. Waktu itu sehari cuma 4 jam. Tapi saya nikmatin karena setiap hari yang Tuhan berikan ada makna dalam hidup saya. Alhamdulillah. Makanya saya selalu ingatkan kepada saudara-saudaraku di luar sana, kalau bisa setiap hari itu kalian melakukan aktivitas yang bermakna. Jangan satu hari kalian melakukan tidur makan. Sayang, kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Ciptakan yang baik setiap hari dengan perjuangan. Betul. Gitu ya Ki ya. Nah, ada sih ikut channel Mbah Dukun sing nonton dulu. Ya percuma dong kalau rogo semua bisa ini, ngapain juga mesti kerja keras. Itu otakmu sing kebleset. Betul. Ya. Makanya kenapa walaupun Ki Macan bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita mau pesugihan, banyak saudara-saudara tak terlihat yang membantu. Kalau kita mau rogo semua untuk melihat kapan besok untuk togel keluar, bisa. Tetapi kelebihan yang diberikan Tuhan tidak dibawa dengan cara seperti itu. Mbah Dukun negatif.
Anak kemarin sore ngomenin lagi. Kau pikir gak krungu Mas Jawir? Mas sentil kok ini ya. Nggak boleh, kelebihan yang diberikan Tuhan, karomah yang diberikan Tuhan itu ada aturannya. Nggak boleh digunakan sembarangan untuk egomu. Betul. Makanya kenapa Tuhan tidak memberikan kelebihan lebih pada dirimu? Niatmu ae wis elek, bisa rogo sukmo untuk hal-hal yang negatif, untuk melihat togel lah, untuk melihat ini slot lah dan lain sebagainya. Iya. Tampar. Hati-hati kalau untuk Rogo Sukmo. Rogo Sukmo tidak semua orang bisa mendapatkan berkat seperti itu. Karena Rogo Sukmo itu dituju oleh Tuhan untuk membantu. Ya, membantu saudara-saudara yang sedang membutuhkan ke jalan Tuhan. Ya, tapi kalau Rogo Sukmo kalian hanya ingin melihat togel, melihat dunia lain di luar sana, untuk melihat hawa nafsu, untuk melakukan hal-hal yang negatif, untuk menutup rezeki orang, untuk menghancurkan orang, hati-hati. Raga kalian tidak akan baik-baik saja seperti itu nanti. Takutnya pas pada saat Rogo Sukmo, jiwa dan raga itu kebalik. Hati-hati. Makanya untuk saudara-saudara di luar sana yang mempunyai kelebihan Rogo Sukmo, gunakan Rogo Sukmo dengan baik, sesuai tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah manfaatkan Rogo Sukmo yang beda tipis. Nanti kalau lakukan itu nanti tidak bisa bangun meneh. Ora iso bangun meneh. Ngono, apa meneh kalau kalian manfaatkan dengan klien-klien yang negatif, ngoten ya Ki. Untuk membantu hal negatif, aku serahkan jiwa dan raga untuk membantumu karena uang, akhirnya jiwamu nggak balik. Kasihan deh lo. Iya, hati-hati. Hati-hati, akhirnya apa kowe kaya wong gendeng. Makanya ada beberapa media-media saya yang harus ada lolos seleksi admin 1 dan admin 2. Karena tidak semua media-media yang saya buat ini bisa membantu orang di luar sana. Karena apa? Karena sebagian orang di luar sana sedang menjalani karma atas perbuatannya di masa lalu. Ya, itu sebabnya, itu alasannya. Bukan berarti Ki Macan tidak perlu uang saja. Bukan permasalahan uang di sini sayang. Ya, uang kita bisa cari lagi dengan bekerja. Saya bekerja. Ya, bukan bekerja di sini saja. Betul. Saya bekerja banting tulang sama dengan kalian yang punya uang bulanan, yang menunggu uang bulanan sama, yang bertemu langsung dengan orang. Ya, itulah bedanya. Dan kenapa saya tutup wajah seperti ini? Biar saya tidak mau orang tahu banyak. Betul sekali. Itu alasannya. Nah, rumono ya, jadi tak paham ya kenapa kelebihannya Ki Macan tidak digunakan seperti kalian dengan hal-hal yang negatif. Itulah yang menjadikan beda. Jadi aja aneh-aneh kue mbah dukun negatif ya. Ini yang negatif, yang positif juga banyak ya Ki ya. Ono meneh katanya nyinyirin, memang itu laku medianya Ki Macan. Mohon maaf ya, kita nggak perlu publish di testimoni untuk medianya Ki Macan. Yang sudah mendapatkan medianya Ki Macan, yang sudah merasakan ya, insya Allah terus dijaga dengan baik ya. Cukup admin 1, admin 2, admin 3 yang mengetahui. Kalau mau mengetahui, mau kepo, ya lihatan itu aja di online shop. Itu ada beberapa yang kejual di sana. Tapi kembali lagi, yang di online shop itu yang biasanya ditolak sama admin 1, admin 2. Larinya ke sana, itu kesempatan terakhir. Iya. Betul. Mohon maaf ya Mas Dewi jadi nyinyir. Karena di sini bukan marketing. Bukan. Admin 1, admin 2 bukan marketing. Jadi kalau kalian berharap kalian WA kemudian harus beli, enggak. Kalau kalian tidak lolos seleksi ya ora dibantu. Bahkan kalau kalian transfer duluan, kalau admin 1, admin 2 merasakan bahwa tidak layak, ya akan dikembalikan. Ngono ya. Lanjut. Terima kasih banyak Niki Ki Macan. Terima kasih Nje. Kalau untuk sifat dan karakter positif apa Dik yang harus ditonjolkan? Kita lihat sifat dan karakter positif dari 5 zodiak ini. Kenapa alam semesta membantu pada saat mereka membutuhkan bantuannya untuk membayar hutang. Alhamdulillah. Ya, di sini dari kartu tarot saya ada 4 karakter. Dia tidak pernah menjadi orang lain. Be yourself. Ya. Dan 2 di sini dia bijaksana.
Kalau dia salah, dia mengakuin salah. Oke. Tapi kalau dia benar, dia teguh dengan kebenarannya. Yang kedua, di sini mereka humoris. Humoris, Ya, bisa membuat orang lain bahagia. Tawa. Ya, walaupun pikirannya mumet. Dan yang keempat, di sini mereka mempunyai tingkat kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Percaya diri. Percaya diri ini pun salah satu optimis loh, Rey, ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Niki Kimacan. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir kembali mengingatkan, jika menginginkan media-media ini pun Kimacan yang ada banyak Niki ya, Rey, ya. Silahkan lihat di akhir video, nanti ada nomor telepon Nipon admin 1, admin 2, admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online shop, itu namanya tokonya Pintu Misteri, carian di TikTok dan di Shopee. Kalau sudah, ayo semuanya, jangan lupa, wajib dan harus kita doakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Kimacan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah, dengan bersyukur, maka kebahagiaan akan terus bertambah. Ya, makanya wajib dan harus bersyukur ya Ki ya. Rezeki apapun besar atau kecil, bersyukur loh, Rek, ya. Kalau kita bersyukur walaupun itu kecil, rezeki kecil itu nanti akan membawa kesehatan bagi kita. Tapi kalaupun seandainya kalian rezeki banyak tidak pernah bersyukur, nanti tidak bisa membawa berkah, yang ada malah membuat yang makan jadi sakit, nanti uangmu hilang lagi karena buat bayar ke rumah sakit. Ya. Ngaten nggih, matur nuwun. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hasil Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo Virgo. yang ada di Madiun. Seorang wanita berumur 32 tahun yang ditinggal oleh suaminya, pekerjaannya hancur.